28 sama 255. Iya, yang itu loh. 28. Yang tadi aku kasih tahu, yang tadi kita Oh iya, 28.
Bapak Ibu, kami undang yang bagian belakang untuk maju ke depan supaya kita agak lebih padat ke depan ya. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada ibadah akhir tahun ini. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1-3, berhimpun semua. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sumber kasih dan damai. Kepadamulah kami datang menyembah dan bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang tahun, hingga kami berada di akhir tahun malam ini. Untuk hari-hari yang akan datang, kami mohon bimbinglah dan lindungilah umat-Mu. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Bebaskanlah kami dari pencobaan, ancaman, dan godaan. Ajarlah kami menggunakan kasih dan damai sebagai senjata melawan iblis dan dosa. Bantulah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebaliknya, agar kami setia menjadikan kasih dan damai sebagai cara dan tujuan hidup, karena Engkaulah Bapa kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan Raja kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan 2. Andaikan Yesus kau bukan milikku. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 2. Tuhankulah gembalaku. Tuhankulah gembalaku.
karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa di sepanjang tahun ini kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan Raja kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan perilaku serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ayat kedua. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Berita pengampunan dosa. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 1-2, mulia-mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat diundang berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan.
jaga dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami jemaat-Mu pada saat ini. Engkau menolong menyertai kami dari rumah kami sampai di rumah-Mu pada saat ini. Kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih di sepanjang hari ini Engkau menolong, melindungi kami, menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan seluruh rangkaian aktivitas kami. Terlebih 1 tahun lamanya boleh kami lalui Tuhan sampai pada detik ini, sampai di penghujung tahun 2024. Kami bersyukur Tuhan, ada banyak anugerah-Mu, berkat yang kami terima. Dan pada saat ini inilah kami jemaat-Mu, kami mengumpulkan persembahan kami dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon Engkau berkati Tuhan, jadikan persembahan yang kudus. Dan kami berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan, biar bisa dipergunakan seturut kehendak-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Coba duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian berupa vokal solo yang dibawakan oleh Futi La Rosa.
Mari kita mempersiapkan pelayanan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Sungguh kasih setiamu bagi kami ya Bapa tidak pernah berkesudahan dalam perjalanan hidup kami siang dan malam. Engkau yang selalu menjaga dan memelihara kami. Dan itulah makanya kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan telah mengantarkan kami di penghujung tahun 2024 ini. Dan sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Terima kasih Bapa, hanya ini yang kami lakukan. Kami memuji Engkau, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu, karena iman kami mengatakan bahwa melalui kebenaran firman Tuhan, itulah yang terus membimbing kami dalam melanjutkan perjalanan hidup kami. Oleh karena itu Engkau rapi kami pribadi lepas pribadi. Berikan hikmat bagi kami semua, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang boleh menyampaikannya di sini, Tuhan yang memberikan hikmat supaya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita dalam mengakhiri tahun 2024 ini terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Yahubu. Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita karena kita bisa mengakhiri tahun ini dan kita bisa beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita menyadari perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun, bahwa itu karena Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu memimpin langkah-langkah kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai tema perenungan kita pada malam hari ini, yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, itu yang menjadi tema kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sering kita dengar Bapak Ibu, hidup adalah anugerah. Maka bersyukurlah. Jadi seluruh kehidupan kita ini adalah anugerah, belas kasih Tuhan, pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Dan kalau kita sadari itu semua, maka bersyukurlah. Karena bersyukur itu adalah membawa sukacita, membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan adalah, itu artinya kita hidup di dalam pengharapan. Kita hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Bahwa Dia yang selalu setia dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebentar lagi, beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Dalam perjalanan kita selama 1 tahun Bapak Ibu, pasti ada banyak sukacita dan banyak duka cita yang kita alami. Dan itulah kehidupan. Itulah perjalanan kita yang selalu ada tantangan dan selalu juga ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Dan itulah makanya kita berkata bahwa dalam menjalaninya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saya.
Dia yang selalu menopang kehidupanku. Sekalipun saya menyadari, sekalipun Bapak Ibu menyadari, ada banyak kesalahan, ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan. Tidak ada yang terlalu suci di antara kita. Ada banyak hal juga yang mengecewakan hati Tuhan. Tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah menyertai kita dalam menjalani kehidupan selama 1 tahun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi kebutuhan kita sepanjang hidup ini? Yang menjadi kebutuhan kita sepanjang hidup ini adalah membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena kita menyadari kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Dan itulah kita terus memohon, Tuhan tolonglah aku. Tuhan berikanlah segala sesuatu apa yang saya butuhkan. Pertolongan Tuhan itulah yang membuat kita bisa semangat menjalani kehidupan kita. Optimisme itu didukung oleh karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah kekuatan dari Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan karena kita mempunyai keterbatasan. Ya. Segala sesuatu tidak sempurna. Sekalipun kita bekerja keras, sekalipun kita berusaha, tetapi kita pasti ada kelemahan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Kita membutuhkan spirit yang akan dianugerahkan Tuhan bagi kita. Terutama kita ketika kita memasuki tahun yang baru. Dan yang terakhir adalah kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Kenapa kita membutuhkan tuntunan Tuhan? Karena ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun, ada banyak hal yang misterius yang kita tidak tahu, yang kita tidak bisa menjawab. Kenapa ini bisa terjadi? Hanya tuntunan Tuhanlah, hanya bimbingan Tuhanlah yang membuat kita bisa boleh menghadapinya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat dunia hari ini, dunia semakin membingungkan dan sekaligus menakutkan. Dan itulah yang disampaikan firman Tuhan pada saat ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Makin canggih teknologi, makin canggih kejahatan. Dan sebagai orang percaya pasti banyak pertanyaan-pertanyaan. Seperti yang disampaikan firman Tuhan hari ini, kadang-kadang ada kejengkelan, kadang ada keluar kemarahan dari diri kita sendiri. Dan itu makanya pemazmur mengatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka yang lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dan itulah kenyataan yang terjadi pada saat ini, bahwa kejangkihan itu luar biasa, kemajuan itu luar biasa, tapi kejahatan juga luar biasa. Bahkan ada yang sukses karena kejahatan. Ya, tadi kalau kita baca itu bahwa
Ada orang yang sukses karena tipu daya. Di ayat yang 7 dia berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya. Ada banyak yang berhasil, tapi berhasil karena tipu daya. Itu kenyataan yang kita alami. Sehingga kadang-kadang pun Bapak Ibu yang terkasih, bisa tergoda. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, tergoda. Loh, saya ini kan taat sama Tuhan. Saya ini adalah pelayan Tuhan. Saya ini sering datang dalam persekutuan. Kenapa hidup saya seperti ini? Tapi kenapa dia? Ketika kita sudah membanding-bandingkan diri dengan orang-orang, maka muncul kemarahan dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh cemburu dengan itu. Kita tidak boleh kecewa dengan itu. Memang ada yang sukses karena tipu daya. Karena berbagai kelihayannya dalam mengelabui orang-orang di sekelilingnya dan lain sebagainya. Itulah kenyataan yang terjadi pada saat ini. Membingungkan, bahkan tahun-tahun ke depan ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, semakin luar biasa kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Lalu apa yang menjadi pegangan kita sebagai orang percaya? Dan itu menjadi pertanyaan dan itu menjadi perenungan bagi kita. Tapi harus kita ingat Bapak Ibu, tadi sudah dijawab bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan tipu daya itu pasti ada masanya. Pasti ada masanya. Mereka segera lisut dan layu. Itu ayat yang ke-2 tadi. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tidak selamanya. Segala kejahatan, segala tipu daya, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pasti akan berakhir. Oleh karena itu kita tidak boleh tergiur dengan itu. Kita tidak boleh terbawa arus dengan itu. Dan itulah makanya perenungan kita pada saat ini, andalan kita berserah diri kepada Tuhan. Kenapa kita harus berserah diri kepada Tuhan? Supaya kita jangan tergoda. Karena memang pekerjaan iblis sampai kapanpun adalah menggoda orang-orang percaya. Dan itulah yang dikatakan tadi dalam pembacaan di Petrus, 2 Petrus tadi. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mencari siapa yang akan dimakannya, yang akan diterkamnya. Dan oleh karena itu kewaspadaan kita harus perlu. Pegangan hidup kita harus kuat. Dan ketika kita memasuki tahun yang baru nantinya, maka kita percaya ada Tuhan yang selalu menjadi penopang kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, makna serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Dalam menjalani kehidupan kita di tahun yang baru, kita hanya percaya bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan yang berikutnya adalah mau melihat kuasa Allah yang dahsyat. Karena
tindakan-tindakan Tuhan di luar akal manusia. Dan itu yang saya katakan tadi, kadang-kadang misteri. Ya, kita tidak bisa menjawab secara kemampuan kita, secara intelektual manusia. Sekalipun semakin maju dunia ini, tetapi Allah lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada manusia. Dan berikutnya, percaya pada tindakan Tuhan. Tuhan selalu membuka jalan. Dan itu yang sering saya katakan, bahwa Tuhan menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Persoalannya adalah bagaimana kita berserah diri di dalam Tuhan dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, karena itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Dan yang terakhir adalah percaya pada keselamatan dari Allah. Tidak ada keselamatan yang ditawarkan oleh dunia ini kepada manusia. Semua tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia ini akan membawa kebinasaan, akan membawa kehancuran. Tetapi keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan akan membawa sukacita, akan membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada akhir tahun ini, kembali lagi dalam ayat yang kelima itu mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini kan kebergantungan kita kepada Tuhan. Saya sering mengatakan bahwa badai kehidupan boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, segala macam kesulitan boleh terjadi, tetapi yang harus dipastikan adalah pegangan hidup kita. Apakah kokoh apa tidak? Kalau pegangan kita benar-benar kokoh dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah putus asa, karena ada pengharapan yang selalu menjadi kekuatan kita. Dan itulah makna daripada serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan artinya bahwa segala sesuatu yang kita miliki, bahkan kehidupan kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita, Bapak Ibu. Ya, bukan milik kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa memasuki atau mengakhiri tahun ini. Ada yang tidak bisa sampai pada akhir tahun ini. Barusan tadi pagi kalau tidak salah, ada anggota BPMS. Itu pernah bergereja di sini, mungkin Pak Marcelin. Saya dengar memang tidak ada sakitnya, itu darah tinggi. Ya. Belum sampai, dia tadi sudah mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Itu artinya bahwa hidup ini bukan milik kita. Hidup ini adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu kita berserah kepada Tuhan. Segala perjalanan kita dalam melanjutkan perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih, dalam mengakhiri tahun ini. Saya percaya bahwa juga ketika kita memasuki tahun yang baru, kita memulai hidup ini juga, memulai menjalaninya dengan mengandalkan Tuhan. Berdoa bersama di dalam keluarga. Ya. Mungkin sering sekali banyak orang ketika mengakhiri tahun ada yang pesta pora. Macam-macam pesta pora itu, pesta kembang api, pesta mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Orang Kristen tidak seperti itu. Orang percaya adalah bersyukur kepada Tuhan atas semua apa kebaikan Tuhan yang telah diterima selama 1 tahun. Dan dia melangkah
dalam memasuki tahun yang baru bersama dengan pimpinan Tuhan. Kiranya itu yang kita lakukan, karena itu adalah bagian daripada menyerahkan kehidupan dan perjalanan kita di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya kita benar-benar membawa sukacita dalam menyongsong tahun 2025. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Ayat hafalan terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah dunia ini ada banyak hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan kami. Sering sekali orang yang jahat dan melakukan tipu daya, kelihatannya mereka berhasil dan sukses. Tetapi itulah situasi dunia. Engkau mengingatkan kami, harus kami berserah diri di dalam Tuhan, mengandalkan Engkau. Karena orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan tipu daya akan segera lisut dan layu. Tidaklah selamanya, dan tidak menyelamatkan hidup mereka atas kejahatan dan segala tindak laku yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya ketika kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami, itulah yang membuat kami memiliki pengharapan dan kami hidup di dalam keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman ini menjadi tuntunan bagi kami dalam memasuki tahun yang baru. Kami percaya sekalipun tahun ini akan berakhir, tahun 2024 akan berakhir, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir selama-lamanya dalam hidup kami, dan Engkau setia menyertai hidup kami. Itulah iman dan keyakinan kami, sehingga kami berani melangkah memasuki tahun yang baru. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, Saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tetap berteduh. Ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat diundang berdiri.
Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian berupa vokal solo yang dibawakan oleh Saudara Idaman Fahmi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya
terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih atas pujiannya. Biarlah pujian ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah akhir tahun kita pada malam hari ini. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 201 ayat 1 sampai 2, Di Jalan Hidupku. Hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan bukit yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ayat kedua. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita berdoa. Seluruh kehidupan kami dan apapun yang kami miliki, ya Tuhan, kami mau mempersembahkan di hadapan-Mu. Karena kami menyadari bahwa sesungguhnya sumbernya adalah dari Tuhan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya pujian, penyembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan,
buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini bagi kami, pribadi lepas pribadi. Kami merasakan Tuhan yang selalu melindungi, menjaga dan memelihara hidup kami. Kami boleh ada sampai detik ini, itu karena anugerah Tuhan. Itu makanya kami bersyukur atas itu semua. Kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang menjadi pegangan hidup kami. Kami akan siap melanjutkan perjalanan kami di tahun yang baru, karena ada Tuhan yang selalu setia bagi kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, sekalipun dunia goncang, sekalipun dunia bergelombang, sekalipun di mana-mana terjadi konflik, terjadi peperangan, dan banyak hal yang menakutkan, termasuk situasi ekonomi di tengah-tengah dunia ini. Kami hanya percaya ada Tuhan yang selalu setia bagi kami, umat-Mu, dalam melanjutkan perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saya berdoa buat seluruh umat-Mu, warga Jemaat BKP Jakarta, dimanapun mereka ada, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di tempat-tempat yang lain, di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi dan menjaga mereka. Terlebih pada malam hari ini ketika ada persekutuan setiap keluarga, biarlah Tuhan yang memberkati. Biarlah ibadah di setiap keluarga, nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh para pelayan yang boleh melayani Tuhan pada saat ini. Tuhan juga berkati mereka. Biarlah mereka tetap sungguh-sungguh melayani Engkau. Kami percaya bahwa pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh umat. Demikian juga saya berdoa buat seluruh umat-Mu yang dalam keadaan penderitaan, terutama karena penyakit yang mereka alami, tidak bisa bersama dengan kami untuk beribadah. Tuhan yang menolong mereka, berikan pengharapan. Biarlah iman mereka tetap kokoh di dalam Tuhan, sekalipun penyakit begitu luar biasa menyerang tubuh mereka, tapi ada Tuhan yang selalu memberi pengharapan. Tuhan jamah mereka ya Tuhan, Tuhan yang menolong mereka. Keluarga Bapak Ahmad Devi, Ibu Ina Devi, terutama Bapak Ahmad Devi juga, Engkau yang selalu memberkatinya dan menolongnya dalam penyakit yang dialaminya. Keluarga Bapak Ahmad Iman dan Bapak Ahmad Iman juga Engkau berkati dia dalam penyakitnya. Bapak Ahmad Hans juga keluarganya Engkau berkati. Demikian juga Ibu Ina Timo dan keluarganya, dan juga Ibu Ina Teddy. Kami percaya Tuhan, mereka di dalam naungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami pulang ke rumah masing-masing. Tuhan sertai kami, antarkan kami rumah kami dengan sukacita. Kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Shalom. Yahom. Yahomu. Tuhan Yesus memberkati.